Introduction to Fibonacci. Saat ini kita akan mempelajari mengenai apa yang dimaksud dengan Fibonacci dan kemudian bagaimana cara kita menggunakannya dan kenapa pada saat kita trading kita memerlukan Fibonacci. Kata Fibonacci diambil dari Leonardo da Pisa. Leonardo Fibonacci. Dia adalah seorang matematikawan dari Italia yang juga kalau Anda ketahui sebelum dari zamannya Leonardo da Pisa, Fibonacci ini, angka yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari adalah angka Romawi. Tapi setelah munculnya Leonardo da Pisa, dia memperkenalkan Indo-Arabian numbers. Jadi Anda sekarang mengenal angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu dari Fibonacci. Fibonacci nama orang, kemudian orang ini membuat satu perubahan besar dalam sejarah kehidupan manusia, di mana dia melihat bahwa ada pengulangan di dalam setiap kehidupan kita, ada repetition dari pola, ya. Jadi kalau kita bicara apapun yang terjadi di dalam alam semesta ini ada polanya. Dan pola tersebut diurutkan di dalam urutan angka. Sehingga pada saat Fibonacci ini melihat adanya pengulangan tersebut di dalam pola kelahiran kelinci, dia menemukan bahwa ternyata urutan lahir itu ada hitungannya. Dan akar-akar tumbuhan semua itu ada hitungannya. Nah, muncullah angka-angka tersebut. Jadi kalau Anda melihat lebih jeli lagi di dalam textbook ya tentang Fibonacci, atau mungkin Anda melihat lebih dalam tentang apa sih sebenarnya angka-angka Fibonacci dari Google, Anda melihat teorinya, maka Anda menemukan bahwa setiap angka yang terjadi adalah mulai dari 0, 1, ya, semua dimulai dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Tidak ada, menjadi ada. 0 ditambah 1 sama dengan 1, berarti 0, 1, 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, jadi 0, 1, 1, 2. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan seterusnya. Ini merupakan sebuah pengulangan sampai tak terhingga. Ini yang ditemukan oleh Leonardo da Pisa di dalam urutan kelahiran daripada kelinci pada saat itu. Ternyata pada saat kita melihat angka-angka tersebut, ada rasio yang luar biasa. Coba Anda ambil kalkulator saat ini. Dan kemudian Anda tulis di kertas 0, 1, 1, 2, 3, what next? Berikutnya adalah 3 tambah 2 menjadi 5. 5 tambah 3 menjadi 8. 8 tambah 5 menjadi 13 dan seterusnya. Sekarang kita akan bagi. Ya. Kita akan bagi, katakan 2 dibagi 3. 2 per 3 adalah 0,66. Kemudian kita akan bagi lagi. 3 dibagi 5. 5 dibagi 8, 8 dibagi 13, dan seterusnya. Kita akan coba membagi ini. Maka kita akan melihat angka-angka tersebut 0,6 sekian. Sampai pada akhirnya nanti pada urutan angka ke-13. Pada urutan angka ke-13. Anda akan melihat, Anda akan membagi, katakan 89. Ya, jadi ada 55, 89, kemudian 144. Anda coba bagi 89 dibagi 144, 144 dibagi lagi, dan seterusnya. Anda akan menemukan angka 0,618. 0,618. Dan angka ini yang disebut dengan the golden ratio. 0,618 adalah golden ratio. Nah, bagaimana apabila kita membagi angka dari 3 dibagi 2, ya, 5 dibagi 3, dan seterusnya. Maka angka yang akan muncul adalah 1,6. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang Fibonacci ini, kita bicara tentang 2 per 3 bagian. Jadi kita sedang berbicara tentang 0,66 rasio. Saya akan menjelaskan setelah ini apa fungsinya sih dan bagaimana cara bekerjanya. Ya, yang jelas sekarang Anda coba bagi dari yang besar dibagi yang kecil, Anda akan menemukan 1,6 sekian. Kalau tadi 0,6 sekian, sekarang 1,6 sekian. Nah, ini adalah angka yang harus kita catat terlebih dahulu. Semua yang ada di alam semesta bergerak di dalam rasio harmoni. Dan rasio harmoni tersebut adalah 0,618. 0,618, 1,618. Nah, ini adalah dua angka yang muncul di Fibonacci.
Kenapa demikian? Karena ternyata angka-angka yang tadi dibagi ini memiliki rasio yang tak terhingga. Berapapun angkanya kalau Anda bagi akan muncul 0,618. Berarti ini merupakan sebuah angka yang memiliki satu magic sebenarnya. Dan yang menariknya pada saat kita melihat harga, banyak sekali support resisten penting yang terjadi di area angka-angka ini. Support resisten penting yang bahkan belum pernah ada, yang baru akan terjadinya di area-area angka-angka 0,618 dan seterusnya. Lantas, Anda pasti bertanya saat ini, bagaimana cara kita menemukan support resisten dengan 0,618? Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita pasti akan mempelajarinya secara detail di chapter-chapter berikutnya. Tetapi saya ingin memastikan bahwa Anda sekarang mengerti terlebih dahulu konsep bahwa 0,618 itu merupakan harmoni dari sebuah kehidupan yang juga akan turun ke market. Anda akan melihat di layar bahwa ada beberapa contoh-contoh harga-harga yang berbalik arah. Berbalik arah, Anda bisa melihat di layar kita, berbalik arah karena menyentuh area support resisten 0,618. Di dalam CAT program, itu adalah program sertifikasi dari Astronaci selama 1 tahun untuk mempelajari tentang bagaimana keseluruhan dari price action analysis dan time. Anda akan mempelajari tentang harmonic resistance support. Itu berhubungan dengan Fibonacci. Dan bahkan rasio-rasio ini bisa kita gunakan untuk menghitung time. Sehingga time yang saya biasa hitung salah satunya adalah menggunakan rasio-rasio daripada Fibonacci yang kita hubungkan dengan siklus planet. Tetapi untuk saat ini kita lebih fokus kepada price terlebih dahulu. Ya, jadi 0,618 itu penting sekali. Anda sudah tahu dasarnya dari menghitung angka-angka tersebut. Dan angka-angka tersebut kalau Anda perhatikan ada 13, 21, kemudian ada 34, 55, 89. Angka-angka ini kalau kita masukkan di dalam moving average akan menjadi moving average yang cukup baik menangkap pola pergerakan harga. Kalau di dalam teori Astronaci Anda mungkin pernah mendengar tentang cangkul, price action analysis berdasarkan 2 gerakan, primary, secondary, seperti yang diajarkan di Dow Theory. Maka moving average yang based on Fibonacci tadi, itu akan menyebabkan lebih mudah kita mendapatkan support dan resisten ya pada cangkul-cangkul tersebut. Jadi pada tahap ini saya ingin Anda menguasai dengan betul tentang 0,618, Anda meyakini bahwa ini adalah angka-angka harmonik. Lantas, bagaimana cara kita mengerti apa saja yang ada di alam semesta ini yang mengandung 0,618? Kita lihat sesaat lagi. Ini adalah alam yang baik sekali di California. Dan apabila kita mengatakan tentang pentingnya angka-angka Fibonacci tersebut dan bagaimana kita bisa melakukan perhitungan dan melakukan analisa di market dengan menggunakan Fibonacci, tentunya Anda harus mengetahui terlebih dahulu kekuatan daripada angka-angka tersebut. Alam itu memiliki sebuah hukum. Kita menyebutnya the natural law. Hukum alam memberikan kepada kita satu panduan bagaimana sebenarnya segala sesuatu bekerja. Karena ini merupakan sesuatu yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa mengatur alam. Market bergerak di dalam ketidakteraturan. Hanya ada satu keteraturan di dalam market, yakni ketidakteraturan itu. Market konsisten yang orang bilang tidak teratur, tidak bisa diprediksi, tetapi sebenarnya randomness daripada market itulah yang sebenarnya menjadi satu keteraturan. Tentunya kalau kita berkata tentang pergerakan harga di pasar, Anda berkata tentang ribuan orang menjadi satu dengan pemahaman berpikir yang berbeda, dengan konsep berpikir yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda. Tetapi mereka memiliki satu keteraturan di market. Harga mengenai resisten, naik, turun, ya, mengenai support dia naik dan seterusnya. Seakan-akan ada yang mengatur. Nah, ini yang kita ingin tahu. Apa kekuatan yang mengatur? The natural law. The law of the universe. Berhubungan dengan pergerakan harga, berhubungan dengan analisa waktu. Dan apabila Anda mengetahui rahasia ini, Anda akan mengetahui secara keseluruhan apabila harga naik ke atas, dia akan berhenti di mana. Kalau harga turun ke bawah, dia akan berhenti kemana. Saya mengajak Anda hari ini melihat alam yang begitu indah.
Karena di dalam alam ini memiliki satu keteraturan. Mereka bekerja seperti mesin ya. Mereka memiliki satu sistem. Dan sistem tersebut, ritme daripada sistem tersebut adalah the Fibonacci. Di dalam angka-angka Fibonacci yang bisa Anda ketahui di dalam alam semesta ini, Anda harus mengetahui bahwa seluruh aspek kehidupan termasuk tubuh kita. Mari kita lihat mulai dari wajah kita, mulai dari bentangan tangan kita. Segala sesuatu berhubungan dengan 0,618. 0,618 adalah the golden ratio, atau adalah kita bisa berkata bahwa itu adalah 2/3 bagian. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sampai DNA kita, semua didesain dengan the golden ratio. Ini adalah rahasia alam. Kalau Anda sudah melihat bahwa manusia didesain seperti itu, maka ada titik kenyamanan di dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan the golden ratio. Manusia cenderung akan mencari tingkat kenyamanannya, karena manusia cenderung ingin melindungi diri sendiri. Pada saat kita merasa nyaman, disitulah kita akan bertahan. Dan pada saat kita sudah merasa ini adalah satu tempat yang akan kita tuju, karena saya ingin mendapatkan satu kenyamanan di level tertentu, maka disitulah kita akan menuju. Demikian juga dengan harga. Ada beberapa harga yang sudah merefleksikan di mana harga harus berhenti. Karena disitulah majority orang yang saling tidak mengenal satu dengan yang lain akan merasa nyaman di posisi tersebut dan mereka akan menuju ke level tersebut. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan the golden ratio. Ada beberapa structure daripada market yang memang harus diukur panjangnya, tingginya, dan Anda akan menemukan support resistance yang akan terjadi kemudian. Itulah rahasia daripada the golden ratio yang harus Anda ketahui. Lantas, apa saja yang bisa kita expect dari Fibonacci ini untuk market? Kita lihat sesaat lagi. What to expect di dalam Fibonacci numbers. Jadi pada saat kita sekarang sedang berbicara tentang Fibonacci, Anda tidak berbicara tentang kesempurnaan, tetapi setidaknya angka-angka Fibonacci ini akan kita gunakan di dalam mengukur support resistance, baik harga maupun waktu. Ini yang akan kita kejar. Jadi terutama untuk misalnya Anda bisa bayangkan, kalau seandainya harga saham itu sedang all time high, menembus resisten yang paling tinggi, bagaimana caranya kita bisa mencari area resistannya? Ini harus bisa dijawab dengan Fibonacci. Dan dengan memiliki Fibonacci, kita memiliki kesempatan untuk mencari harga di titik terendah dan titik tertinggi sebelum terjadinya reversal. Anda bisa menggunakan Fibonacci untuk menentukan target profit. Anda juga bisa menggunakan Fibonacci untuk menentukan di target mana harga akan berhenti. Misalnya dia turun sampai ke titik mana dia kemudian akan mulai naik. Sampai titik mana dia naik kemudian dia akan mulai turun. Itu semua bisa dijawab dengan Fibonacci. Jadi dengan menggunakan Fibonacci, Anda bisa mendapatkan area ekstrim untuk support resistance. Anda juga bisa mendapatkan target profit yang ideal. Dan bahkan Anda bisa menghitung harga saham yang tertinggi. Jadi mulai sekarang Anda sudah mengetahui pattern. Kalau Anda sudah bisa mengetahui pattern, maka berikutnya Anda ingin mengetahui di mana pattern tersebut akan berhenti. Di mana pattern tersebut akan menemui bottomnya dan akan menemui resistannya. Ada beberapa cara untuk mencari support resistance, tetapi dengan menggunakan Fibonacci, Anda bisa mendapatkan ujung daripada pergerakan harga. Saya menyebutnya adalah extreme top and bottom trading. Harga turun dengan signifikan, Anda harus tahu di mana bottomnya. Karena untuk saham-saham di Indonesia misalnya, apabila ada crash, dan Anda bisa menangkap ujung daripada crash tersebut, hanya dalam waktu 1 minggu Anda bisa mendapatkan 30% dalam waktu singkat sekali, ya, kurang dari 1 minggu untuk saham-saham blue chips. Tentu rahasianya adalah harus bisa menangkap extreme top dan bottom. Bagaimana caranya? Kita akan mempelajarinya di dalam Fibonacci. Lantas bagaimana market itu bisa mengikuti semua rasio Fibonacci? Apa yang menjadi dasar pemikirannya? Kita lihat sesaat lagi. Bagaimana market bisa mengikuti rasio-rasio harmoni dari Fibonacci? Kita tahu sebelumnya bahwa angka Fibonacci menimbulkan tingkat kenyamanan pada seseorang. Itu adalah merupakan area yang akan menjadi satu titik temu
ya, titik temu secara natural. Artinya apa? Kita mungkin tidak saling kenal, tetapi kita akan menuju ke satu poin secara bersamaan. Itulah yang kita sebut dengan the natural law. Untuk bisa mempercayai ini, Anda harus mengetahui bahwa market bekerja di dalam sebuah sistem. Dan sistem tersebut tercover atau bisa terdeteksi melalui angka-angka Fibonacci. Dengan pemahaman itu, dengan preposisi itu, bahwa Anda yakin bahwa angka-angka Fibonacci ini sakral, dan angka yang sakral ini bisa menyedot harga, seperti magnet, bisa menjadi titik temu daripada harga, maka disitulah keajaiban akan dimulai. Market akan mengikuti angka-angka Fibonacci. Katakan, harga bergerak naik seperti ini, kemudian dia akan mulai turun, dan pada saat dia turun, dia akan mencari titik support baru. Dan titik support baru itu adalah pada area dari golden ratio. Luar biasa kan? Jadi sebelum harga berhenti turun, Anda sebenarnya sudah akan tahu di mana harga akan turun. Dan pada saat harga sudah turun, Anda sudah tahu arahnya, maka berikutnya adalah Anda mencari pola apa yang bisa membuat Anda untuk masuk ke market. Karena pada saat Anda sudah bisa masuk ke market, maka selanjutnya adalah menunggu apakah pergerakan harga itu bergerak sesuai yang kita harapkan. Sebelumnya kita sudah harus menentukan pola yang terjadi. Karena pola-pola yang terjadi inilah yang akan kita ukur. Kita sudah mengetahui patternnya, pattern A, pattern B. Katakan Anda sudah mengetahui adanya pattern falling wedge. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau falling wedge bergerak mengerucut seperti ini, di mana akhir daripada falling wedge tersebut? Akhir dari falling wedge tersebut bisa diukur dengan menggunakan Fibonacci numbers. Dengan mengetahui Fibonacci numbers, Anda tidak akan lagi trading di sembarang tempat. Anda tidak akan lagi masuk kapanpun Anda mau masuk. Tetapi Anda akan menunggu munculnya pembalikan arah harga. The trend reversal. Karena trend reversal inilah yang akan membuat Anda mendapatkan profit yang besar dan trading dengan lebih safe. Jadi kesimpulannya, market akan mengikuti angka-angka harmoni, harga akan mengikuti angka harmoni. Kita akan menunggu pembentukan support resisten baru pada angka-angka harmoni. Setelah Anda mempelajari teori filosofi tentang Fibonacci rasio dan level, saat ini kita akan membahas secara langsung bagaimana kita mengaplikasikan Fibonacci tersebut pada chart. Nah, chart yang Anda lihat ini adalah chart dari saham BBRI dan nantinya kita akan mencoba di forex, kemudian di commodity, bahkan di cryptocurrency. Sebelum kita mengaplikasikan Fibonacci level, garis merah dan biru ini, tentunya Anda harus mengerti trend analysis terlebih dahulu. Bagaimana trend bullish, bagaimana trend bearish, dan apa yang harus dicari, karena itu adalah kunci dari semuanya. Untuk mengetahui tentang trend analysis, saya merekomendasikan Anda untuk mempelajari Dow Theory yang juga Anda bisa dapatkan di DVD Ultimate Home Technical Analysis Course dari Astronaci. Karena di sana akan mengupas secara keseluruhan tentang trend analysis. Jadi foundation hari ini kita sudah berasumsi bahwa Anda mengetahui bahwa ini adalah primary trend, ini adalah secondary trend, ini primary trend dan secondary trend, dan ini adalah keseluruhan daripada trend bullish. Mari kita bayangkan bahwa pergerakan harga yang ada di sini belum terjadi. Oke? Karena di sini kita akan menunjukkan pada Anda bagaimana sih pada saat harga itu mencapai level harmoni daripada Fibonacci ratio, itu akan terjadi reversal. Baik itu price reversal atau itu trend reversal. Di mana bedanya? Dalam hal ini yang kita perhatikan adalah penurunan ini adalah dilanjutkan dengan kenaikan, ini adalah price reversal. Oke? Kenapa? Karena pada dasarnya yang terjadi price reversal di bagian atas ini, ya. Pada saat dia turun, dia terjadi price reversal, bukan trend reversal. Kalau trend reversal, dia harusnya akan menjadi trend bearish baru. Nah, pada saat ada reversal di sini, yang terjadi adalah ini kembali ke trend semula, ya. Jadi yang kita melihat adalah reversal, ada reversal. Titik-titik pembalikan arah kita percaya bahwa itu terjadi karena ada rasio-rasio Fibonacci yang ada di sana. So, dalam hal ini, pada saat harga sudah naik, kemudian dia membentuk pelemahan, mulai candle pertama melemah, candle kedua walaupun warnanya hijau, tetapi dia lebih rendah daripada sebelumnya. Ya, dia lebih rendah daripada sebelumnya. Dan kemudian diikuti dengan beberapa candle merah. Nah, dalam kondisi seperti ini, Anda bisa perhatikan bahwa ada satu titik bottom yang ada di sini, kemudian tiba-tiba naik, melanjutkan tren bullishnya. Apa yang terjadi? Ternyata di area sini terdapat Fibonacci retracement 50 dan Fibonacci 0,618.
Ini adalah the golden ratio. Anda bisa bayangkan pada saat harga mencapai titik area ini, dia langsung akan kembali naik ke atas. Dan ini luar biasa sekali. Inilah yang disebut dengan the golden ratio. Market menyadari, walaupun partisipannya tidak saling kenal, begitu harga turun mencapai level support, yang mana ini adalah sepertiga dan 2/3 range-nya, ya. Kalau kita bicara tentang 50%, maka itu adalah separuhnya. Tetapi kalau kita bicara tentang 0,618, maka itu bicara tentang sepertiga dan 2/3-nya. Tidak bisa jauh lagi turunnya. Dia bertahan di situ dan kemudian dia berbalik arah melanjutkan tren bullish-nya. Bagaimana implementasinya? Kita bisa lakukan buy di sana. Ya. Masalah teknik entry-nya itu dibahas dengan chapter yang selanjutnya. Tetapi konseptualnya adalah the golden ratio merupakan harmoni dan disitulah akhir dari pelemahan, tren mengembalikan dirinya kepada tren bullish-nya. Mari kita lihat contoh yang lain. Selanjutnya kita akan melihat pada gold. Ini merupakan sebuah komoditi yang disukai banyak orang dan memberikan profit yang sangat banyak sekali tentunya apabila Anda nantinya mengkombinasikan chart pattern, kemudian Fibonacci pattern. Tapi sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu apakah Fibonacci level sebagai resistance atau sebagai support itu juga berpengaruh kepada gold. Layar ini menunjukkan kepada Anda sebuah pola pergerakan di dalam tren bearish tentunya. Nah, dalam kita menganalisa gold, kita harus tahu terlebih dahulu pola atau pattern yang saat ini terbentuk, trennya seperti apa? Apakah tren bullish, apakah tren bearish? Mari kita perhatikan. Saat ini Anda sudah mengetahui bahwa ini adalah primary trend dan kemudian ini adalah secondary trendnya. Yang akan kita lihat adalah sampai di mana resisten ini terjadi. Sekali lagi, kita asumsikan bahwa gambar ini belum terbentuk, ya. Jadi belum ada gambar yang ada di sini. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Apabila harga sedang naik, sampai di mana kenaikannya? Berarti kita sedang mencari resisten. Untuk mencari resisten, maka kita bisa mengaplikasikan Fibonacci internal retracement untuk mencari seberapa jauh kenaikannya. Dalam hal ini, saya akan tunjukkan sekali lagi bahwa area 61,8 dan area 50%, which is 50% sebenarnya bukan angka Fibonacci, tetapi kita hargai 50% sebagai setengah ya, separuh perjalanan harga. Nah, separuh perjalanan harga dengan 0,618 ini merupakan bagian yang membuat sebuah zona di area sini, di mana zona ini memiliki satu magnet ya, level yang biasanya akan menjadi tempat akhir daripada suatu perjalanan tren kecil. Nah, dalam hal ini adalah secondary reaction, harga mulai naik ke atas hingga mencapai level area magnet ini, ya, harmonic magnet saya menyebutnya 0,618 sampai 50. Coba Anda perhatikan harga tidak mampu lagi naik, di mana supply tiba-tiba lebih besar daripada demand dan mulai turun ke bawah. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam trading gold jarang sekali terbentuk swing high yang membentuk swing high yang seperti ini. Misalnya ada satu candle yang lebih tinggi, ya, kemudian the next barnya dia turun. Mostly di gold, sangat banyak sekali Anda bisa melihat bahwa swing high atau swing low itu terbentuk dalam bentuk base kecil. Artinya apa? Ada beberapa candle terlebih dahulu sebelum dia turun ke bawah. Tapi kalau kita melihat di IHSG atau di Forex, tidak seperti itu. Ya, kalau kita bicara swing yang sempurna adalah swing-swing kecil seperti ini. Ya, swing-swing kecil yang seperti ini. Apabila kita melihat swing yang sempurna, ini adalah swing kecil seperti ini. Ya. Maka dalam hal ini kita bisa perhatikan bahwa yang terjadi di sini adalah swing yang membentuk base dan kemudian diikuti dengan pergerakan harga turun. Maka di sini membuktikan bahwa 0,618 dan 50% memiliki power yang signifikan menjadi resisten pada gold. Oke, saat ini kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana caranya menghitung support resistance dengan cara yang sangat sederhana, cara manual, sebelum kita masuk ke dalam software dan menggunakan tools Fibonacci dari hampir semua platform chart yang Anda miliki. Anda bisa menggunakan ME Broker, MetaStocks, MetaTraders, atau apapun karena mereka pasti di dalamnya ada unsur Fibonacci. Tetapi saya ingin Anda mengetahui dengan pasti bagaimana sih cara menghitung, konsep berpikirnya tentang menghitung rasio Fibonacci walaupun tidak menggunakan chart, hanya dengan menggunakan kalkulator bagaimana. Jadi mari kita sekarang perhatikan di layar, saya akan menggambarkan satu potongan primary dan secondary trend. Mari kita perhatikan, sekarang kita asumsikan ada trend bullish. Ya, ini adalah primary trend. Kemudian harga akan memasuki area baru yang kita sebut dengan secondary trend. Atau kita tahu harga mulai mengalami koreksi seperti ini.
Pertanyaannya yang selalu muncul adalah pada saat harga mengalami koreksi seperti ini, di mana saya harus melakukan pembelian? Karena saya harus tahu nih, ini turunnya sampai di mana? Apakah menembus bawah, apa tidak? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa dia tidak akan melampaui titik paling bawah. Kenapa? Karena ini adalah titik X atau titik 0, ya, di mana ini sebelumnya merupakan tren yang bullish. Sehingga pada saat trennya sudah bullish, kita tidak takut lagi. Nah, sekarang kita harus hitung, ya, kita harus hitung di mana kita harus menentukan titik daripada pelemahan tersebut. Mari kita hapus terlebih dahulu dan saya akan memberikan angka. Oke, kita akan berikan angka. Mari kita berikan angka di sini. Katakan bottom di sini adalah 10.000, ya, 10.000. Dan kemudian kita melihat harga telah naik, katakan ini adalah Bitcoin misalnya, ya, dan Bitcoin itu sempat naik sampai 20.000 misalnya. Pertanyaannya, Bitcoin mengalami satu correction, pelemahan, karena orang sudah mulai profit taking. Di mana penurunannya? Ya. Nah, cara yang paling gampang, yang ideal, yang paling pertama harus Anda lakukan adalah kita ingin tahu titik tengahnya. Karena paling banyak harga itu akan terjatuh di atau berhenti di titik tengah. Nah, pada saat kita melihat titik tengah, itu berarti area yang kita perhatikan adalah 50% area. Setelah kita tahu bahwa ini adalah area 50%, dan kemudian kita ingin lihat apakah harga setelah ini turun di 50%. Itu adalah program dasarnya. Lalu, tahap kedua, Anda harus berpikir bahwa normalnya dia akan berhenti di 61,8%, ya. 61,8% ini area pink, dan itu dihitung dari mana? Nah, ini yang akan menjadi satu pemahaman baru. Jadi dihitung mulai dari titik ini yang kita sebut dengan swing bottom, ya, dan dihitung dari titik paling tinggi di mana harga mulai melakukan pelemahan, dan itu terakhir, ya, lalu dia turun, dan disinilah kita akan mulai menghitung. Apakah dia berhenti di 50 ataukah berhenti di 61,8. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini yang kita harus pelan-pelan, ya, memahami bagaimana cara menghitungnya, ya. Baik, mari kita perhatikan setelah Anda mengetahui ini, sekarang kita langsung kurangkan saja, ya, kita langsung kurangkan. 20.000 dikurangi 10.000. Karena kita ingin tahu berapa jaraknya. Kalau di bawah ini 10.000, berapa yang di atas? Maka kita tahu dengan begini, ini adalah 10.000. Oke. Kita langsung tahu bahwa angka yang menjadi selisih, harga itu telah naik 10.000. Nah, caranya adalah 10.000 ini kita kalikan dengan 50%. Setelah kita kalikan dengan 50%, maka kita mendapatkan angka baru, yakni 5.000. Oke? 5.000 ini kita kurangkan dengan 20.000. Jadi 20.000 kita kurangkan dengan 5.000, maka di area 50%, itu hasilnya adalah kita tahu 15.000. Di area tengah. Itu gampang. Anda bisa tambah dan bagi dua. Bagaimana sekarang kalau 0,618? Rumusnya sama, maka 10.000, ya. 10.000 ini Anda kalikan dengan 0,618 atau 61,8%. Maka 61,8% dari 10.000 itu adalah 6.180. Oke, dan 6180 ini secara otomatis Anda langsung kurangkan dengan 20.000, ya. Sehingga area di bawah ini adalah kurang lebih sekitar, ya, Anda kurangkan dengan 20.000, maka Anda akan tahu itu sekitar 14.000 sekian pastinya akan di bawah daripada 15.000, ya. Jadi inilah contoh bagaimana caranya kita menghitung secara dasar pola daripada pergerakan Fibonacci, dan ini adalah Fibonacci internal retracement. Jadi Anda mengetahui dari titik bottom, titik atas, kemudian kita kurangi distance-nya menjadi 10.000, dan dari 10.000 tersebut kita hitung berdasarkan rasionya, misalnya dia 50%, maka 10.000 dikali 50% menjadi 5.000, dan 5.000 kita kurangkan 20.000 menjadi 15.000. Dan bagaimana apabila itu adalah 0,618-nya? Maka kalau 0,618 yang bisa Anda lakukan adalah 10.000, Anda kurangkan 61,8%, ya, berarti dikurangi 6.180. Dikali 61,8% menjadi 6.180, dan 20.000 dikurang 6.180 hasilnya adalah di sini. Nah, berikutnya adalah kita berharap pada saat harga itu turun, ya, katakan ini turun sampai di area 61,8,
dan dia akan mulai naik ke atas seperti ini. Jadi itu adalah konsep awal sebelum kita nanti masuk ke dalam software, karena apabila Anda sudah mengetahui konsep manualnya, Anda akan mengerti secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang mari kita akan langsung melihat kepada chart. Saat ini Anda sudah memahami bagaimana cara menghitung Fibonacci secara manual. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana cara kita menghitung Fibonacci dengan menggunakan software. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa ada beberapa jenis Fibonacci. Yang pertama adalah internal retracement, kemudian external retracement, kemudian harmonic price projection, ya. Terus kemudian ada inversion projection. Tetapi yang akan kita bahas sekarang adalah internal retracement, dan ini hanya menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mekanismenya, karena nanti pada chapter selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang masing-masing jenis Fibonacci. Jadi saat ini kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan internal retracement. Mari kita perhatikan gambar yang ada sekarang. Ini adalah sebuah trend bearish awalnya, lalu pergerakan harganya kemudian mulai berbalik arah dan bahkan sudah melampaui beberapa resisten. Ini adalah resisten yang pertama, itu telah dilampaui, dan berikutnya sekarang dia menuju ke resisten baru, lalu dia terkoreksi. Maka kita bisa simpulkan ada kemungkinan tren yang akan terjadi adalah primary, secondary, dan primary. Naik lagi ke atas. Kalau kita sudah yakin seperti itu, bagaimana caranya kita akan masuk ke pasar? Pada saat kita melihat ini, kita harus mengetahui cara untuk masuk ke pasar. Maka saya harus mengetahui secondary reaction atau pelemahan ini berhentinya di mana. Pada saat Anda sudah tahu berhentinya di mana, kita bisa mulai merencanakan cara entry-nya. Saat ini kita melihat bahwa ini sekarang sedang turun, oleh karena itu kita ambil Fibonacci. Setiap software memiliki Fibonacci tools yang berbeda-beda, tetapi make sure bahwa Anda akan mengambil Fibonacci retracement. So, di dalam hal ini software ini Fibonacci retracement ada di atas dan kita sudah pilih. Caranya adalah kita tahu bahwa ini adalah titik bawah dan ini adalah titik atas. Nah, di dua titik ini sebelumnya kita sudah menggambarkan angkanya. Sekarang kita tinggal klik di titik bawah lalu kita tarik ke titik atas. Hal ini seringkali ditanyakan bagaimana cara mencari atau menggunakan software, bagaimana cara menarik, apakah dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ingat kembali kepada teori semula bahwa sebenarnya yang Anda hitung adalah angka di bawah dan angka di atas. Anda hitung selisihnya lalu dikalikan rasionya. Sehingga di dalam software implementasikannya adalah Anda tarik dari bawah ke atas, ya. Maka di bawah ini Anda akan melihat ini 50%-nya di mana warnanya adalah merah. Kemudian Anda juga akan melihat 38,2, 61,8, ya. Kemudian 78,6 dan seterusnya. Pertanyaannya, pada saat kita melihat pergerakan harga, dia ini jatuh kemana? Apakah ke 38,2 atau ke 50 ataukah ke 0,618? Ini menjadi pertanyaan. Apakah saya harus membeli di setiap level? Jawabannya adalah tidak, karena nanti kita akan mempelajari yang namanya Fibonacci cluster. Dengan cluster tersebut Anda bisa menentukan di harga yang mana high probability harga itu akan berhenti turun dan kemudian naik. Sebelum kita menggunakan cluster, maka Anda juga harus memperhatikan bahwa ada rasio priority. Rasio prioritas daripada Fibonacci internal retracement adalah 50% dan 0,618. Karena mostly pergerakan harga pada saat dia bergerak di dalam correction, ya, the correction will stop at 50% or 61.8. That's the golden ratio, ya. Jadi itu adalah kalimat yang Anda akan temukan di buku-buku manapun, bahwa di dalam kita melihat secondary reaction, pelemahannya ini akan berhenti di 50 atau 0,618 dan kemudian dia akan mulai naik lagi ke atas. Jadi dalam hal ini, karena harga ini sudah melampaui 38,2, maka 38,2 ini tidak menjadi relevan lagi, kita bisa hapus. Ada software yang bisa hapus, ada yang tidak bisa hapus. Kalau Anda menemukan software yang tidak bisa dihapus, artinya Anda abaikan saja karena tidak mungkin itu menjadi relevan karena harga sudah melewati angka Fibonacci-nya. Nah, maka sekarang menjadi concern kita, apakah harga akan berhenti di 50, di 61,8 atau di 78,6? Ingat, tetap ada prioritas. Bisa saja harga turun sampai 78,6, tetapi normalnya pada saat harga itu merupakan tren baru daripada sebuah penurunan, katakan sebelumnya ini harga adalah tren bearish dan kemudian sekarang menjadi tren baru, maka yang paling mungkin terjadi adalah dia akan berhenti antara 50 dan 61,8. Ya, atau di area tengah-tengahnya, dan ini yang paling ideal. Oleh karena itu kita bisa hapus dulu range yang bawah. Kita hapus range bawah dan ini kita tidak perlukan lagi karena kita punya assumption bahwa dia akan berhenti di sini. Terlebih candlenya sudah cukup panjang, artinya apa? Seharusnya supply sudah diserap oleh demand yang ada di bawah sini, ya. So mari kita perhatikan
apa yang akan terjadi keesokan harinya? Karena ini mewakili daily chart, satu bar, satu candle. Kita lihat besok harinya. Wow, harga tiba-tiba meledak naik. Ini merupakan satu hal yang selalu berulang di market apapun. Sehingga hari ini Anda bisa melihat dengan cukup jelas bahwa di pound USD ya, harga turun, kemudian dia masuk ke area rasio Fibonacci 50 dan 61,8, terbentuklah reversal. Dan di level inilah kita percaya bahwa demand telah kembali ke pasar pada saat dia setelah memasuki 56,1,8. Sebagai summary, di dalam kasus kali ini adalah kita harus tahu ada primary, secondary. Step berikutnya adalah Anda mencari tahu di mana secondary trendnya ini akan berhenti. Dan kita set assumption 50 dan 61,8. Pada saat area ini dihargai sebagai area support yang kuat, tidak akan berlama-lama. Setelah harga mencapai level tersebut, next day-nya atau maksimal 2 bar setelahnya, di time frame apapun bebas, ini tidak harus di time frame daily, karena bentuk dari primary dan secondary ini langsung akan Anda lihat sama persis, baik di time frame 1 menit sampai 1 tahun sekalipun, ya. Setelah mencapai tersebut, next bar-nya dia up, dan kita lihat next bar berikutnya masih naik. Seharusnya ini akan terus naik karena ini akan membentuk pola primary, secondary, dan primary. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Dan terus naik, sehingga pada saat kita sudah berasumsi di area ini adalah area bottom yang bisa Anda lakukan pembelian di sana, Anda akan mendapatkan pembelian yang relatif murah dan kemudian Anda menikmati profit yang ke atas cukup banyak, ya. Bagaimana dengan tren yang bearish? Mari kita lihat tren yang bearish. Dalam sebuah contoh yang Anda saksikan saat ini, kita sedang melihat Euro USD. Kalau kita perhatikan tren yang saat ini sedang terjadi, ini adalah bearish trend, di mana trennya meluncur terus ke bawah. Kita tahu apabila Anda sudah mempelajari trend analysis, ini adalah bearish trend. Dan ingat, walaupun itu bearish trend, tetap ada sebuah secondary reaction. Kalau sebelumnya secondary reaction itu dari atas ke bawah, sekarang secondary reaction adalah dari bawah ke atas. Dan yang akan kita lihat adalah sampai di mana harga akan naik. Apakah saya boleh beli? Apakah ini menjadi trend bullish? Tidak. Disinilah banyak trader yang terjebak, mereka kira bahwa ini adalah awal mula tren bullish dan akan terus naik ke atas karena mereka sudah melupakan trend analysisnya. Ingat, ini adalah primary trend dan kemudian ini adalah secondary trendnya. Yang harus Anda perhatikan, apabila Anda adalah scalpel trader, Anda membeli di bawah untuk main scalping, ya. Anda trading pendek-pendek dan kemudian Anda keluar dengan secepat mungkin. Memang ada aliran orang yang suka trading dengan scalping, Anda memanfaatkan secondary reaction yang ada di sini untuk melakukan pembelian. Tetapi itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena kenaikan ini cukup terbatas. Bagaimana terbatasnya? Kita tahu awal mula daripada kenaikan ini adalah poin resisten yang ada di sini. Ya, poin resisten yang ada di sini akan menjadi titik nol untuk kita tarik Fibonacci. Ingat, awal mulanya selalu di sini dan di bawah sini. Ya, ini adalah dua area, maka kita ambil Fibonacci yang sama juga. Kita tarik dari ujung sini, kita tarik ke paling bawah, klik. Nah, setelah kita tarik, kita akan perhatikan bahwa yang akan terjadi di sini adalah kita harus memilih sekali lagi apakah itu di 38, 50, 61,8. Kasus yang saat ini saya bawakan adalah kasus yang sedikit berbeda karena secondary reaction-nya telah melampaui 38, 50, 61,8. Dan Anda perhatikan pada saat Anda membuka chart bisa saja bagian ini belum terlihat atau bisa saja baru mulai naik. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus perhatikan bagaimana trigger yang sesungguhnya. Dalam hal ini harga sudah melampaui 0,618. Seandainya kita bayangkan harga ini belum terjadi, ya. Seandainya kita mundur 1 hari sebelumnya, silakan kita akan mundur. Anda perhatikan, kita asumsikan kita mundur 1 hari sebelumnya, saya hapus. Maka kita bisa berasumsi, oke, ini sudah mencapai 50,61,8 di sini dan harga sudah mulai turun, ya. Bisa saja pada saat itu Anda berpikiran bahwa ini akan turun ke bawah. Tetapi Anda ingat, setelah dia mencapai level 50 dan 61,8, apabila harga tidak langsung turun, terlebih lagi ada perlawanan, ya. Setelah ada perlawanan, di sini ada candle yang berwarna hijau dia melawan, maka belum tentu area tersebut menjadi area resisten kuat. Anda bisa melihat kalau dia sudah sideways dan tidak langsung turun di area 50 dan 61,8, maka the next level yang paling mungkin adalah 78,6. Itu adalah filosofi bagaimana Anda menghitung Fibonacci dari
rasio-rasio internal retracement tanpa menggunakan cluster. Anda harus mengerti bahwa the priority, harga tidak berbalik. Mungkin dia hanya berbalik sedikit, tetapi setelah itu dia kembali naik. Maka yang harus Anda aiming adalah apabila Anda sudah melakukan sell di sini, yang harus Anda lakukan adalah Anda keluar secepat mungkin, lalu bersiap untuk re-enter pada saat harga naik. Mari kita lihat bagaimana next day-nya kita kembalikan seperti semula. Dan di sini kita tahu bahwa harga sudah dilewati, maka kita akan hapus yang tidak relevan agar kita tidak bingung, ya. Dalam hal ini kalau Anda tidak bisa menghapus, maka yang bisa Anda lakukan adalah Anda mengignore saja, ya. Anda catat angkanya ini kita hapus, ya. 61,8 kita biarkan karena itu rasio inti, 50% kita hapus. Jadi pada saat Anda mau menghapus, mari kita biarkan 0,618 dan 50% kita abaikan, ya. 50% kita abaikan, maka tersisa dua zone magnet antara 0,618 dan 78,6. Disinilah kita memperhatikan, pada saat harga menyentuh level 78,6 dan langsung menyentuh, terjadi pelemahan saat itu juga, di hari itu juga. Dan kita perhatikan, apabila ini sudah benar-benar terjadi secondary reaction, maka ada dua bar setelah bar yang ini harusnya dia turun lebih dalam lagi. Mari kita perhatikan apa yang terjadi besok harinya. Mulai drop, tetapi dia tidak lebih rendah. Ini masih menjadi pertanyaan, akankah dia lebih rendah karena ini membentuk inside bar. Jadi pada saat Anda tahu tentang harami, ini membentuk candle harami atau inside bar, biasanya inside bar lagi, ini harusnya akan melakukan pelemahan setelahnya. Dan dia harus sudah meninggalkan area magnet ini. Ya, kita perhatikan apa yang akan terjadi berikutnya. Mulai merah, tutup full body candle, meninggalkan area 61,8 dan 78,6. Artinya area 78,6 ini sudah tidak pernah lagi disentuh dan harga sudah mulai turun ke bawah. Ini besar peluang harga akan terus meluncur. Mari kita perhatikan apa yang terjadi besok harinya. Low-nya lebih rendah, sekarang lebih tinggi tetapi size-nya kecil, tidak lebih tinggi daripada bar yang besar. Dan kita percepat. Apa yang akan terjadi berikutnya? Dia membentuk lagi cycle turun dan makin jauh meninggalkan. Nah, ini adalah minor trend yang Anda memang harus percaya bahwa memang tren besarnya tetap akan turun walaupun secara kecilnya dia mulai naik selama dia tidak menembus kembali 78,6, tidak mengkhianati area magnet yang ada di sini, maka kita bisa asumsi tren bearish tetap akan berlangsung. Dan Anda perhatikan pada saat kita sudah melihat after the fact, yang terjadi adalah setelah harga membentuk primary dan secondary dia menyentuh lalu dia turun lagi ke bawah. Inilah cara menggunakan the Fibonacci internal retracement, baik di gold, forex, stocks, apapun itu. Yang jelas kita sudah tidak peduli lagi instrumennya apa, selama bentuknya primary dan secondary, kita bisa menghitung. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di Bitcoin. Saat ini kita sedang melihat chart Bitcoin, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki chart atau Anda belum membuka account, saya merekomendasikan MRG Premier untuk brokerage yang bisa Anda gunakan karena datanya langsung dari liquidity provider dan itu bisa menjadi satu referensi grafik yang baik. Nah, pada saat Anda belum memiliki data Bitcoin, Astronaci memiliki chart yang bisa Anda gunakan secara live. Anda buka www.astronaci.com/chart. Anda bisa langsung masukkan BTC USD dan Anda mendapatkan harga Bitcoin. Mari kita lihat harga Bitcoin hari ini. Pada saat kita memperhatikan, ini ada trend bullish, kemudian dia ada correction. Sekali lagi kita asumsikan ini belum terjadi dan Anda berpikir di mana saya bisa membeli, maka kita perhatikan satu bentangan tren yang naik ini berada di sini, maka kita tarik dari titik yang paling bawah, kita ambil Fibonacci, which is di sini, kita tarik Fibonacci, langsung ke atas yang paling tinggi karena ini harganya sudah turun, dan kita sisakan 50 dan 61,8. Di software yang ini Anda bisa langsung secara online memilih Fibonacci dan Anda langsung menghilangkan rasionya. Bagaimana untuk di sini kita menghilangkan? Anda pilih Fibonacci, Anda pilih setting, dan di sini kita bisa klik langsung 0,5, 0,618. Yang lainnya kita disable dan Anda bisa pilih warnanya ya. Jadi astronaci.com/chart, Anda bisa langsung secara instan dimanapun Anda berada. Anda juga bisa menggunakan mobile phone, smartphone ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, langsung kita akan menemukan rasio 0,5 dan 0,618. Ingat, di software Anda masing-masing tentu ada caranya. Di MetaTrader juga bisa Anda lakukan. Anda bisa buka MetaTrader dan Anda coba praktikan sendiri bagaimana cara menggunakan software. Di dalam video DVD ini kita akan menggunakan astronaci.com/chart dan software yang lainnya ya. So, sekarang kita perhatikan ini ada 0,561,8. Apa yang terjadi dari Bitcoin? Harga turun mencapai 0,1618 dan sekali lagi, apabila itu support kuat,
dia akan masuk ke area ini dan langsung berbalik arah dan Anda bisa langsung lihat. Artinya Bitcoin itu cukup respect kepada 0,618 dari setiap swing yang terjadi. Melalui gambar ini, kita sekarang bisa memperhatikan pada saat Bitcoin mengalami secondary reaction, baik itu dari koreksi dari bullish ke bearish ya, bukan bullish ke bearish sih, lebih tepatnya koreksi turun karena ini adalah trend bullish, maka Anda bisa menggunakan 0,618 ratio untuk mencari support kuatnya dan kemudian Anda bisa lihat harga akan naik ke atas. Alright, inilah contoh daripada cara mengoperasikan bagaimana Fibonacci retracement, internal retracement pada chart. Tapi sebelumnya saya sarankan untuk Anda kembali lagi ke belakang apabila Anda kurang memahami bagaimana cara menghitung rasionya secara manual. Nah, setelah Anda sudah memahaminya, tentu ini tidak menjadi hal yang sulit lagi. Mari kita langsung masuk kepada scenario base dan kita akan melihat apabila harga itu kita sudah lakukan pembelian sesuai dengan Fibonacci, bagaimana step by step-nya di saham, di gold, dan di forex. Kita akan lihat contohnya. Saat ini kita akan melakukan scenario based training di dalam Fibonacci internal retracement dan Anda bisa perhatikan apa yang akan kita bisa manfaatkan dari Fibonacci saat kita melihat harga gold sedang seperti ini. Kita tahu harga sedang bergerak dalam kondisi bullish dan sekarang sedang mengalami pelemahan. Anda melihat di sini ada doji, ya. Kita tahu bahwa apabila muncul doji ada peluang dia akan naik. Nah, kita akan mencari konfirmasi. Mari kita tarik Fibonacci dari ujung paling bawah. Lalu kita tarik ke atas. Berapa yang kita dapatkan? Di sini ada 38, ada 50, ada 61,8 dan 78,6. Ini merupakan skenario yang sedikit berbeda. Saya memberikan satu variasi bahwa semua rasio Fibonacci itu bisa dipakai 38, 50, 61,8 dan 78,6. Pada saat harga memasuki area 38,2 dan kita percaya bahwa ini memiliki pola doji yang sedang terjadi, besar kemungkinan dia tidak akan sampai 61,8. Karena apa? Pada saat harga turun sampai ke 38,2 lalu membentuk doji, itu tandanya tren bullish benar-benar sangat kuat. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena pada saat dia mengambil secondary reaction dan hanya sampai 38,2 lalu membentuk doji dan bersiap naik ke atas, tren bullish benar-benar sangat kuat. So, strateginya bagaimana? Kita siapkan saja 38, 50 dan 0,618 karena ini merupakan area sekali lagi prioritas daripada Fibonacci internal retracement dan kita ignore yang lainnya. Dalam hal ini saya akan hapus yang lainnya. Oke. Bagaimana cara entry-nya? Di dalam kondisi seperti ini, saya biasanya cara entry yang paling gampang adalah tinggi daripada swing yang paling tinggi dan paling bawah ya. Saya asumsikan saya akan potong separuh. Sehingga kalau dalam hal ini biasanya di dalam doji ya, next mungkin ada inside bar. Kalau ada inside bar saya akan masuk di inside bar. Kalau tidak ada inside bar di sini, maka saya akan gunakan titik yang paling tinggi daripada high yang ada di sini, saya akan ambil. Ya, mari kita ambil titik yang paling tinggi. Dan di titik paling tinggi ini Anda bisa mempersiapkan entry, kita mempersiapkan buy stop di sana. Kita ambil titik. Nah, pada saat Anda menggambar, Anda jangan mengambil titik yang di sini, tetapi kita ambil titik yang di bawahnya. Candle yang ini kita ambil high-nya, ya. Pada dasarnya saya biasanya akan menghitung berapa 50% daripada range secondary reaction, saya ambil 50%. Dalam hal ini nampaknya kita bisa entry pada saat harga menembus titik high yang ada di sini. Dan saat ini kita sudah menggambar dan kita percaya bahwa pada saat nanti benar-benar area ini menjadi area support, maka berikutnya akan kita nikmati profitnya. Mari kita lihat apa yang terjadi keesokan harinya, naik dan membentuk swing low. Ada peluang, ini merupakan swing low terakhir, hanya saja kita belum entry karena apa? Dia harus melampaui titik tengah daripada secondary reaction. Dan kita lihat besok harinya lagi apa yang terjadi. Dum, ya. Dia benar-benar naik dan kita buy, terkena, maka stop loss kita akan ganti stop loss-nya di bawah dan pada saat ini Fibonacci-nya kita akan hapus terlebih dahulu karena di sini Fibonacci-nya sudah tidak penting lagi. Nah, nanti pada saat pelajaran di projection Anda akan menghitung bagaimana target price di level atas atau external retracement. Di level ini kita sudah tahu bahwa bottoming di 38,2%, maka pada saat harga turun di bawah swing low di sini, kita akan melakukan stop loss. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita entry ya, dimulai dari menganalisa terlebih dahulu yang mana area bottom dengan menggunakan Fibonacci. Ini pada gold dan sekarang kita akan langsung lihat pada forex. Dalam kasus kali ini kita akan melihat
USD Jepang Yen. Bagaimana trennya? Itu nomor satu. Kita menentukan bagaimana tren. Tren yang terjadi di sini adalah bearish, ya. Yang akan kita nikmati di sini adalah kita akan mengambil posisi short selling dan berharap akan turun terus harganya. Maka kita lihat ini di sini ada lower high yang selalu lebih rendah, ya. Di sini ada lower high dan yang bisa Anda lakukan adalah secondary reaction, kita ukur terlebih dahulu di berapa dan pada saat itu kita percaya harga akan terus turun ke bawah. Mari kita langsung tarik Fibonacci intraday retracement dari paling atas sampai paling bawah. Dan kita lihat 0,618 dan harga sudah mulai menunjukkan bahwa dirinya lelah untuk naik lagi, ya. Nah, di level inilah kita perhatikan pada saat harga turun atau sideways, maka kita bersiap-siap untuk mengambil posisi sell stop. Dan posisi sell stopnya bisa Anda ambil apakah di tengah-tengah seperti tadi, atau apabila Anda menemukan ada satu swing low di atas, Anda bisa melakukan sell stop di bawah itu, ya. Mari kita perhatikan apa yang terjadi keesokan harinya. USD Jepang Yen naik ke atas dan kita belum entry, tetapi kita menemukan adanya swing low baru. Oleh karena itu, strategi yang terbaik dan paling aman adalah saya akan mengambil posisi sell stop di ujung paling bawah, katakan di garis merah, ya. Pada saat harga turun ke bawah, menembus garis merah, karena garis merah ini merepresentasikan titik bawah ini, maka pada saat dia turun di bawah, sell saya akan terkena. Mari kita lihat apa yang terjadi keesokan harinya. Boom! Harga turun dengan luar biasa. Ini bonus, tidak selamanya harga akan seperti ini. Tetapi jelas Anda memiliki specific entry karena Anda sudah tahu, Anda sudah mengantisipasi bahwa harga akan berhenti naik dan kembali ke dalam tren bearishnya. Mari kita lihat pada contoh berikutnya. Kita akan melihat di saham. Ini adalah saham yang jelas terlihat sedang bergerak di dalam kondisi yang bullish, saham BRPT. Apa yang harus dilakukan? Mari langsung kita hitung, apakah ini sudah berhenti? Kita tarik, yap, 0,5 dan di area 0,618. Hari ini kita cukup happy ya pada saat kita membuka layar, kita sudah langsung melihat bahwa ini mungkin 38,2 kita tidak perlu lagi gunakan, kita bisa hapus atau Anda abaikan, ya, dan kita fokus kepada dua layer ini karena ini merupakan area yang cukup penting. Setelah kita menyadari bahwa hal ini sudah yakin ada peluang besar untuk naik, kita sekarang tinggal menunggu apa yang akan terjadi hari besoknya karena saya perlu adanya inside bar atau sekali lagi dari total secondary reaction yang ada di sini saya akan potong separuh, itu adalah opsi. Tetapi saya akan memberikan kesempatan satu bar lagi, siapa tahu ada inside bar. Dan kita melihat muncul sebuah candle kecil dan ini adalah inside bar, maka ini merupakan entry point saya. Mother candle break berarti di atas ini saya akan langsung lakukan pembelian pada saat harga menembus di area berwarna hitam ini, ya. So, kita akan tunggu, kita akan buy di sini dan stop loss tentunya adalah di bottom yang paling bawah. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Satu candle berwarna merah belum menembus area buy kita, artinya posisi buy kita tidak akan terkena. Dan masih ada small dan akhirnya harga benar-benar meledak menembus mother candle. Disinilah kita mulai buy dan kita perhatikan apa yang terjadi kemudian. Inside bar kemudian naik lagi, ya, naik lagi dan ini sudah cukup banyak kenaikan daripada saat kita entry awal dan akhirnya menembus peak. Inilah yang kita sebut bagaimana membeli di area yang bottom, ya, kita bicara relatif bottom, tidak harus yang paling ujung. Nanti ada di chapter selanjutnya bagaimana mengcapture harga yang paling ujung, tetapi setidaknya untuk basic dengan menggunakan Fibonacci retracement Anda akan mengetahui bagaimana area bottomnya dari primary dan secondary movement. Kemudian Anda tahu entry tekniknya dan setelah itu Anda menikmati pergerakan harga yang naik terus dan Anda akan mendapatkan profit yang cukup banyak. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Fibonacci di chapter berikutnya.